Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu pelestari budaya bersama dengan Bang Ferry. Bang Ferry, kalau tadi abang cerita ya pada saat break, mungkin boleh diceritain lagi Bang, sebenarnya suka dukanya nih ketika memang kita tuh harus benar-benar perjuangan sekali ya untuk memperkenalkan budaya Bengkulu ini kan di Indonesia gitu. Ini kita buka kisah lama loh Mbak. Iya. Jadi seperti ini. Kalau untuk perjuangan kita sendiri, khususnya dari Sanggar Gatra, untuk mempertahankan, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan itu mungkin sedih kalau diomongin. Ini pernah kejadian cerita kita di tahun 2013 kita diundang pertama kali, kita dipercaya dan diundang di Festival Payung saat itu. Nah, kita ini mau menjalankan proposal nih kesana kemari dan akhirnya dana yang dikumpulkan itu nggak cukup. Jadi saya kumpulkan adik-adik semua, para seniman yang ada di sanggar kita, pelaku seni yang ada di sanggar kita, gimana nih, kita berangkat nggak? Akhirnya mereka nekat, dengan dana seadanya kita berangkat. Terus kita naik bis itu di jalan, ngandang bis di jalan, naik berangkat ke Solo, terus diturunkan lagi di jalan itu, naik lagi ya, sampai ya kita bawa makanan itu tuh dengan bahasa Bengkulu tuh dibe atau dibungkus dengan daun. Iya. Bawa gulai, makan gulai itu lauk dari rumah ya? Dari rumah yang kering-kering dibungkus dalam plastik. Nah, pas sampai di penyeberangan makannya habis, gulainya habis, nasinya habis. Akhirnya kita saking kenekatnya kita pengen memperkenalkan budaya kita ke luar. Tetap kita berangkat, teruskan perjalanan dengan bis yang dengan dana seadanya. Nahan lapar, cuma minum air putih aja loh Mbak. Dan ketika kita sampai di Solo saat itu di acara festival, kita disambut mereka bukan main, seperti kita ini artis loh. Nah, dikasih makan ya. Tas pas pulang berpikir lagi, ongkos pulang naik bis di jalan lagi gitu loh. Dengan maaf omong, kalau zaman dulu naik bis itu tuh boleh naik jalan dengan separuh harga gitu loh. Nah gitu, kita nego sama sopirnya, bisa nggak kita pulang yang gini dengan kaki? Oke, naik lagi, nanti di jalan kita jemput gitu kan. Pas pulang kita berpikir buat makan di jalan nggak ada loh, ongkos pun sudah kurang, makan di jalan nggak ada. Akhirnya kita dengan terpaksa kita jual alat-alat yang kita punya seperti dol yang kita punya itu, kita jual dengan seniman yang ada di Kota Solo saat itu. Ini kita punya alat, kita butuh duit untuk makan pulang nanti. Berapa bang? Berapa duit gitu? Cukup kita untuk makan aja. Dan alhamdulillah saat itu tuh mereka mungkin prihatin dengan kita, mungkin sedih juga dengan keadaan seperti itu. Mereka bantu kita untuk makan kita di jalan dengan seadanya, dengan semampu mereka kumpul dengan duit. Ini bang, ini dari kita, artinya nggak jadi kita beli, silakan bawa pulang. Itu perhatian mereka loh, seniman-seniman yang ada di malah sana. Orang luar yang perhatian seperti itu. Iya. Tapi itu kan cuma cerita kita, bagaimana kita memperjuangkan kebudayaan itu sendiri, melestarikan kebudayaan sendiri. Mungkin ya dengan susah payah gitu loh. Iya, susah berarti ya bang ya untuk menjaga. Apalagi kita harus menjalin link untuk keluar daerah Bengkulu, itu memang susah. Orang mempercaya untuk ke kita itu untuk bisa nampil ke sana itu memang susah. Itu tadi butuh pengorbanan juga gitu loh. Sebenarnya bukan cuma dari penggiat saja ya, tapi juga dari perajin alatnya pun sekarang sudah mulai sedikit ya bang ya. Apalagi perajin dol itu kan. Kalau setahu saya untuk pengrajin dol itu nggak berkurang, tapi yang berkurang itu tuh alatnya, bahannya. Terus pengen jualnya itu, sistemnya itu kita pengen jual barang-barang itu kan, karena udah bahan bakunya memang udah susah, mahal. Terus kalau kita pengen jual mahal, takut barang ini nggak laku, karena sekarang ini kan hampir di seluruh kota Bengkulu ini udah punya dol semua. Palingan kalau untuk pengrajin sendiri itu cenderung ke rehab alat-alat yang sudah rusak mereka itu. Terus untuk pengadaan sendiri mungkin sekarang memang tetap ada dari kabupaten, pengadaan alat musik seperti dol, yang lain kepada pengrajin. Kalau pengrajin nggak kurang, cuman
bahan bakunya yang memang agak susah sekarang itu. Belum lagi bahan bakunya ini harus berapa tadi Bang? Seperti yang bilang 15 tahun usianya iya, ya. usia batang kelapanya itu. Pohon kelapanya itu 15 tahun. Kalian diambil itu bongkolnya yang di bawah itu yang digali terus dijadikan daun. Emangnya kalau misalnya berusia muda kenapa Bang? Kalau muda itu nggak tahan lama, lebih cepat rapuh gitu loh. Karena masih nggak keras gitu bongkolnya yang di bawah gitu. Iya. Nah, tapi sebenarnya kalau misalnya Abang cerita nih zaman sekarang ya, apalagi kan di setiap sekolah itu sudah ada ekstrakurikuler ya Benar. Bang ya, terus juga ada sanggar-sanggar. Tapi untuk tetap menjaga dan juga melestarikan seni dan juga budaya ini, apa sih Bang tantangannya bagi siswa-siswi dan juga penerus bangsa ini? Nah, kan tantangan ini dibalik-balik dari pihak sekolah sendiri. Sebenarnya kalau untuk ekstrakurikuler sendiri, tolong terjunkan para pelaku seni untuk bisa intinya mengajar di ekstrakurikuler. Tapi itulah tadi balik-balik pendanaan lagi. Pihak sekolah ini mampu atau tidak membayar atau mengupah pelaku seni untuk bisa ngajar di sana. Terus tapi sekarang ini kan banyak event-event yang untuk tahapan antar sekolah juga memang ada sekarang. FL2SN itu antar tingkat SD, SMP, SMA itu ada ajangnya sampai ke tingkat nasional gitu loh Mbak. Dan alhamdulillah saya dipercaya juga untuk menggarap sebuah kelompok sekolah-sekolah itu SMP Negeri 2 nanti yang akan ikut kegiatan FL2N. Tapi sebenarnya kan untuk melestarikan budaya ini juga tak lepas dari peran orang tua juga ya Bang ya. Biasanya Support kalau orang tua misalnya memang perlu. orang tuanya penggiat seni diturunkan ke anaknya, ini kan juga salah satu bentuk melestarikan gitu kan. Betul. Meneruskan budaya. Betul. Tapi alhamdulillah saya juga punya anak 2 dan mereka perempuan semua. Satu kuliah di Dasen, satu lagi di masih SMP, duduk di bangku kelas 2 SMP kalau nggak salah. SMP kelas 2 dan alhamdulillah mereka ikut saya juga. Mereka belajar juga tentang seni kebudayaan yang ada di Kota Bengkulu dan mereka tergabung juga di sanggar saya gitu. Kalau untuk orang tua sendiri, kalau untuk di Bengkulu alhamdulillah mereka support semua anak-anaknya untuk belajar kebudayaan terus seni budaya yang ada di Kota Bengkulu gitu. Tak jarang juga deh misalnya dari anak-anak sekarang tuh udah nggak kenal lagi nih bahasa daerahnya gitu kan, karena tidak dibiasakan dari rumahnya. Benar, karena aku tuh pas bingung awak RBKR ngajakan anak bahasa Indonesia belum mau kemana ala nama apa bekare itu lah kecil. Padahal sebenarnya tantangan untuk orang tua juga ada sebenarnya. Ya sebenarnya lebih kenapa sih harus merubah itu kebiasaan itu? Ya kalau di rumah ya bahasa lah dengan bahasa keseharian gitu, bahasa Bengkulu lah. Jangan perlu berbahasa Indonesia, mentang-mentang kini kok baru balik dari Jakarta sampai di Bengkulu mulai berbahasa Indonesia, belepot pula Mbak, makanya gitu ya. Belepot pula maksudnya. Tapi ada juga nih kalau misalnya menggunakan bahasa daerah di kota, orang dusun ini. Tidak juga masalah. Sebenarnya kan balik kan ke di malu Bengkulu kan, pula. budaya malu ini kan sebenarnya tidak harus ya Tidak kan. harus. Kalau memang harus bahasa daerah kita keluar kan ngapo. Tidak bisa harus malu. Kalau pas kita keluar nanti dari daerah Bengkulu, kita ketemu orang lain, betul kita harus menggunakan bahasa nasional, bahasa Indonesia. Ini kan juga memperlihatkan kekayaan Budaya kita, bahasa ya. kita kan kaya banyak loh. Jangan kan di di Kota Bengkulu aja bahasa daerah itu banyak sekali Pas. Bahasa Lembak, bahasa ini, bahasa Kota Bengkulu banyak sekali. Kaya kita dengan bahasa sebenarnya. Bener-bener tinggal melestarikannya seperti apa gitu. Kebiasaan-kebiasaan tadi dari hal kecil, dari yang paling kecil itu dari rumah lah. Kebiasaan kita di rumah berbahasalah bahasa kita sehari-hari. Ngapa perlu gengsi Mas? Itu kan. Anak sekarang ya gengsi. Yo, gengsi. Papa mau kemana? Geli saya ini. Oke, kalau dari Bang Ferry sendiri sebenarnya apa sih Bang yang belum tercapai hingga saat ini sebagai penggiat seni dan juga budaya? Sebenarnya banyak sekali yang kita yang pengen saya capai sebenarnya. Balik cerita kan saya kan cuman pelaku seni nih, bukan dari akademisi. Saya otodidak, saya belajar berdasarkan apa yang saya lihat, apa yang saya dengar dan apa yang saya rasakan. Kemudian saya tuangkan dalam bentuk harapan. Harapan saya sih tantangan tadi Pak ya. Kedepannya tuh banyak hal-hal yang memang belum pengen dicapai, tapi itu tadi kendalanya tadi dari segi itu sendiri, dari pendanaan sendiri, dari saya jujur kini saya hanya seorang kerjaan saya sehari-hari. Saya seorang buruh harian lepas Mbak. Saya kuli panggul gitu loh. Saya bukan orang-orang yang tergolong orang yang maaf omong yang banyak uang.
Ya saya membina adik-adik ini bagaimana caranya adik-adik ini. Maaf kalau untuk masalah finansial, saya siapa loh? Iya. Saya seorang kuli panggul gitu. Gitu loh. Jadi saking kecintanya saya ya akan kebudayaan ini sendiri, saya tidak mempedulikan itu. Apapun yang bisa saya perbuat, ya saya perbuat. Hal-hal yang pengen saya capai itu banyak sekali. Bagaimana kebudayaan ini dikenal dan dicintai bukan hanya dari kita orang Bengkulu, bahkan orang-orang di luar Bengkulu mencintai kebudayaan kita. Kalau bisa seperti itu. Balik lagi untuk pengembangan yang ada di Kota Bengkulu sendiri, tolong bagaimana kami ini sebagai pelaku seni atau pelaku kebudayaan seni tradisi, baik itu seni budaya tradisi yang ada di Kota Bengkulu atau di kabupaten, tolong lebih diperhatikan lagi. Tolong disupport, tolong dibantu. Intinya ya kita perlu itu loh. Bener, Itu aja. Karena sampai sekarang juga masih butuh dukungan ya Bang ya. Bukan cuma support saja ya, tapi Iya. dari pendanaan juga. Bukan sekarang, kalau bisa seterusnya. Gitu. Seterusnya. Tergantung sih kepada pimpinannya juga seperti apa, gitu aja. Tapi sebenarnya karena memang untuk melestarikan budaya ini bukan cuma dari tokoh adat Tokoh adat saja, saja, betul. tapi juga dari masyarakat juga ikut Seluruh membantu, lapisan gitu masyarakat kan. bahkan pemerintah daerah pun harus berbantu kita. Oke, mungkin ada pesan yang Bang yang Abang pengen sampaikan kepada penerus bangsa nih, bibit-bibit yang melestarikan budaya nih, gimana nih? Intinya jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk jadi diri sendiri, jangan takut untuk memberikan sesuatu yang memang bisa membanggakan daerah kita sendiri. Jadi berbuatlah sesuai dengan apa kemampuan kita, terus jangan merubah yang sudah ada. Benar. Silakan berkreasi, tapi tetap berpijak kepada tradisi kita sendiri. Itu aja. Jangan melepaskan dari kebudayaan yang sudah ada. Yang asli kita sudah yang ada. aslinya seperti apa. Silakan dikembangkan, Silakan. tapi jangan lepaskan ke tradisi kita. Oke, terima kasih Bang Ferry sudah bersama kami di Opini pada pagi hari ini ya Bang ya. Semoga sanggarnya lancar ya Bang ya. Alhamdulillah. Dan juga tetap Makasih. melestarikan budaya Bengkulu. Amin. Oke pemirsa, kami akhiri Opini pada pagi hari ini. Jangan lupa terus saksikan Opini setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TVRI Bengkulu bersama Kita Maju. Sampai jumpa.